Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ, orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh. Perjanjian Helsinki saya baca, saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu, saudara, isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu, saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki, saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu, saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin, saudara. Yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin, saudara. Masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu, saudara, di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara, sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Apalagi sekarang, saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang, saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam, saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Sebelum saya memulai menyampaikan yang perlu saya sampaikan, saya ingin ajak terlebih dahulu semua yang ada di sini, kita baca suratul Fatihah. Yang kita niatkan untuk guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita. Dulu kalau saya ke Aceh, banyak orang-orang tua di Aceh, ulama-ulama dayah, abi-abi yang sangat kita cintai, selalu menyambut kedatangan kami dan mendoakan. Seperti saudara Abu Tumin, Abu Kutakreng, dan lainnya. Bahkan waktu saya berada di Aceh, waktu saya berada di Mekah selama 3 tahun setengah, beliau-beliau itu kalau ke Mekah mampir ke rumah kami. Maka itu satu kesedihan tentunya. Kali ini saya datang, beliau-beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu saya ingin mengajak kepada semua untuk membacakan surah Al-Fatihah yang teristimewa pertama tentunya oleh guru besar daripada bangsa Aceh, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkiri rahimahullahu ta'ala. Berikutnya adalah guru-guru kita yang merupakan orang tua saya, guru saya juga, dan juga sahabat seperjuangan, yaitu almarhum Abu Tumin, almarhum Abu Madinah, almarhum Abu Kutakreng, almarhum Abu Lamnu, almarhum Abu Luknibong, almarhum Abu Paloh Gaden, almarhum Abati Babah Bulog, almarhum Ayah Sob, almarhum Ayah Ketabang, masih banyak yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yadagasyahum birahmati wal magfirah, wa an yudkhilahum jannatahu jannatan na'im, wa an yaj'ala kuburahum raudatan min riyadil jannah, wa an yanfa'ana bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah, wa ila arwahi walidina wa azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa ahbabina wa masyaikhina wa muallimina wa jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina
Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah wa yarhamahum rahmatan wasi'ah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Lalu Pak Gubernur, Pak Bupati, DPRD, saudara, semua bersatu, ulama, umat Islam memberlakukan Qonun Syariat di Aceh. Siapa yang bisa tolak? Betul? Takbir. Siap tegakkan syariat Islam. Takbir. Ada gangguan dari pusat. Wah. Eng. Ada yang bilang apa? Habib jangan memprovokasi orang Aceh. Wah. Habib jangan manas-manasin. Saya bilang saya nggak manasin, emang orang Acehnya udah panas. Betul? Betul? Saya mau tanya, kemarin soal 4 pulau, emang saya yang panas-panasin? Tito yang panas-panasin. Betul? Siapa? 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 Tito. Dia mau nyenangin anak raja. Bukan anak, mantu. Mantu mertua sama-sama maling. Yang mau dicolong Pulau Aceh. Iye. Udah gitu nggak tanggung-tanggung, 4 pulau lagi. Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar. Saudara. Udah gitu Pak Menko ngebelain Mendagri. Apa Menko Hukum dan HAM mengatakan? Mendagri nggak salah. Nggak ada itu aturannya dalam perjanjian Helsinki. Iye. Mata lu buta. Saudara, baca dalam perjanjian Helsinki. Di sana ada satu poin menegaskan bahwa batas wilayah Aceh kembali, saudara, ke Undang-Undang Peraturan Nomor 1 tahun 1956. Artinya kalau ditunjuk merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, maka 4 pulau tersebut termasuk bagian Aceh. Habib, kok Habib tahu, menteri nggak tahu? Habib baca, menteri nggak baca. Betul? Betul? Saya mau bacakan sedikit, saudara. Saya heran kalau menteri kok sampai nggak tahu begitu, saudara. Pertama, kalau kita buka peta yang dibuat oleh Belanda tahun 1913, itu peta Aceh udah ada. 4 pulau yang lagi diributin kemarin ada dalam peta masuk wilayah Aceh, saudara. Dari tahun 1913 Indonesia belum lahir. Belum lahir. Udah lahir belum? Belum 1913. Saudara. Nah kemudian, saudara, selanjutnya setelah itu ada peraturan, saudara, di tahun 56 yang tadi sudah saya bacakan, saudara. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, di situ dinyatakan juga, saudara, bahwa 4 pulau masuk wilayah Aceh. Terus ditambah lagi, ada kesepakatan bersama, saudara. Di tahun 1992 antara Gubernur Aceh saat itu yang bernama Bapak Ibrahim Hasan dan dengan Gubernur Sumatera Utara yang saat itu bernama
Raja Inal Siregar, saudara. Bersepakat tentang batas-batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan ternyata 4 pulau tersebut masuk wilayah Aceh. Bahkan diperkuat, saudara, kesepakatan tersebut dengan Kemendagri nomor 111 tahun 1992, saudara. Yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut milik Aceh. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya tanya, kalau kita mau lihat bukti-bukti sejarah berarti kuat tidak? Kuat tidak? Jadi 4 pulau itu milik siapa? 4 pulau tersebut milik siapa? Milik siapa? Baik, diperkuat lagi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, saudara. Di situ undang-undang tentang pemerintahan Aceh. Tapi disebutkan bahwa batas wilayah Aceh ikut batasan yang sebelumnya. Nih, lihat ada berapa undang-undang tuh ya, kawan. Dari undang-undang tadi kita sebutkan, dari peta tahun 1913, undang-undang nomor 24 tahun 56, kemudian ada kesepakatan tahun 92, ada Kemendagri, saudara, nomor 111 tahun 92 juga, saudara, dan ada undang-undang nomor 11 tahun 2006. Yang menarik di tahun 2013, saudara, ada yang dorong-dorong Sumatera Utara supaya menggugat 4 pulau ke Mahkamah Agung, saudara. Digugat ke Mahkamah Agung minta putusan supaya 4 pulau masuk Sumatera Utara. Ternyata begitu Mahkamah Agung menggelar sidangnya, saudara, gugatan tersebut ditolak. Dan dinyatakan oleh Mahkamah Agung 4 pulau tetap milik Aceh. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perjanjian Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 yang dilakukan di Helsinki, Finlandia, saudara. Salah satu isi daripada kesepakatan perdamaian Helsinki disebutkan bahwa batas Aceh kembali ke batas putusan nomor 24 tertanggal 1 Juli 1956. Jadi siapa bilang di Helsinki tidak disebut batas, saudara? Kok yang begini bisa jadi Menko? Menteri kopi kali ya. Astagfirullahaladzim. Udah singkat aja, saudara. Berarti, saudara, secara historis, secara sosiologis, secara politis, secara yuridis, konstitusional, formal, 4 pulau tersebut memang milik Aceh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menteri nggak tahu apa-apa, saudara, main bikin peraturan. Bahkan di perjanjian Helsinki, di sana ada salah satu klausul disebut, bila ada peraturan turun dari pusat bicara tentang Aceh, harus konsultasi dulu kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat di Aceh, saudara. Jadi pemerintah pusat tidak boleh seenaknya bikin peraturan untuk Aceh tanpa persetujuan rakyat Aceh. Betul? Kenapa demikian? Itulah yang disebut otsus, otonomi khusus. Maka itu saya dukung dari kemarin. Saya katakan di Jakarta bukan. Ini bukan soal pulau, bukan. Ini bukan soal sekedar urusan tanah, bukan. Ini ada satu kedaulatan yang berdiri atas dasar konstitusi, atas dasar perundang-undangan, legal standingnya jelas, saudara. Maka itu keputusan menteri tersebut salah, bertentangan dengan undang-undang dan harus batal demi hukum, saudara. Betul? Mendagrinya pakai nantang orang Aceh. Apa dia bilang? Ya kalau nggak suka gugat aja ke Petun. Iya. Dia pikir orang Aceh goblok kali ya.
Saudara, kalau menteri keluarin peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, itu nggak usah digugat dipetunkan, batalkan. Batalkan, batalin. Betul? Nah, jadi ini dia saudara, udah tolol so tahu. Udah goblok sombong lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untung presidennya pinter. Begitu lihat di Aceh panas, waduh, gawat ini. Bisa berontak lagi, betul? Betul? Ini telat sedikit saudara. Ini bisa Aceh bungo. Saya yakin itu saudara. Orang Aceh jangan coba-coba dimain-mainin, betul? Betul? Orang Aceh mudah ikhlas. Orang Aceh mudah memaafkan. Orang Aceh berkali-kali disakiti. Orang Aceh selalu bisa memaafkan saudara. Tapi jangan terus-menerus menyakiti orang Aceh, memancing-mancing orang yang sudah tenang, orang sudah damai, kok dipancing-pancing biar gaduh lagi Aceh, kurang ajar. Betul? Betul? Menteri-menteri yang bikin gaduh semacam ini setuju tidak ada berhentiin? Setuju tidak? Takbir. Masya Allah. Saudara, lu teriaknya Aceh Merdeka lu. Kalau saya atas teriak Aceh Merdeka, pulang langsung ditangkap. Habib Rizik provokator. Tenang. Enggak apa-apa, dia orang Aceh, teriak Aceh Merdeka. Enggak apa-apa, orang Aceh. Kalau saya, saudara, tentu enggak boleh berpikir hanya Aceh saja. Saya mengajak seluruh rakyat Aceh, saudara. Rakyat Aceh ini, saudara, Aceh adalah gerbang pintu masuknya Islam ke Nusantara. Betul? Yang pertama kali masuk Islam di Indonesia ini adalah bangsa Aceh. Betul? Jasa Aceh ke Republik Indonesia begitu besar. Betul? Betul? Kami menganggap bangsa Aceh sebagai kakak kandung kami. Bahkan saya berharap Aceh itu menjadi lokomotif perjuangan, menjadi panglima perjuangan untuk menerapkan Islam. Bukan hanya di Aceh, tapi syariat Islam harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Makanya saya mau ajak orang Aceh, tolong jangan hanya kita berpikir tentang Aceh, tapi berpikirlah tentang negara Indonesia secara keseluruhan. Kenapa? Karena negara ini merdeka, Indonesia, saudara, terlalu banyak jasa bangsa Aceh. Aceh jangan mau ngalah, jangan mau lepas Indonesia dikasih ke asing. Enggak, saudara, tanpa bangsa Aceh, Indonesia enggak merdeka, saudara. Tolong diingat sejarah tahun 1946. Ketika Belanda melakukan agresi, saudara, dia rebut Jakarta, pindah ibu kota ke Yogyakarta, direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa? Saudara, akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Enggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Enggak sampai situ. Begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Enggak sampai di situ. Orang Aceh kirim 1,5 kilogram emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Enggak sampai di situ. 28 kilogram emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas Monumen Nasional. Monumen Nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul? Takbir. Jadi hati-hati. Kalau sekarang ada yang ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak.
Indonesia kami yang merdekakan, Indonesia kami yang sumbang, Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami ke depan bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam, seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Alhamdulillah. Perjuangan Aceh ini luar biasa, saudara. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Nggak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau ini negeri, mereka kejar, mereka bunuh. Bahkan penjajah Portugis begitu datang, saudara, pernah diusir oleh warga Aceh di bawah pimpinan Laksamana, perempuan orang Aceh, saudara. Malahayati, saudara. Saya tanya, Aceh ini, saudara, bagus tidak? Hebat tidak? Takbir. Memang itu saya mau tanya, Anda mau bantuin saya gak merdekain Indonesia? Jangan dibalik, Habib bantuin kita dong merdekain Aceh. Wah, kacau balau. Saya mau balik lagi, mau balik. Kira-kira setuju gak? Siap bantu Habib? Siap memerdekakan Indonesia dari maksiat? Betul. Takbir. Nah, makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umaro semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara, diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, yang sudah dijalankan kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Saudara, masyarakat Aceh jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu, saudara, di lapangan Belang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara, sampaikan, kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun, saudara. Dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan, nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas gak? Paham tidak? Nah, saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta. Kami akan suarakan di Jakarta, ya kawan, supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah, jadi jangan sampai, saudara, kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan, cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir, saya baca perjanjian Helsinki, saya baca, saudara. Saya baca satu persatu semuanya. Itu, saudara, isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu, saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki, saudara. Luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu, saudara. Perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin, saudara. Yang kalau itu dijalankan, Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin, saudara. Karena itu, apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan. Supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang, saudara, gubernurnya Muallim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar, saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang, saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita
banyak gam sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Shallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada dom di Aceh saudara. Berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian gak main-main saudara. Sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja. Di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, saudara, kekayaan alamnya untuk Aceh. Yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu, sebelum ada Helsinki, saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada, saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun karena Aceh ini buminya kaya raya. Nah, maka itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu gak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki. Siap wujudkan poin-poinnya. Siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk memberikan solusi, insya. Nah, maka itu saya sarankan semua nih, anak-anak muda nih. Ini perjanjian Helsinki sudah 20 tahun. Yang 20 tahun baru lahir, yang hari ini umurnya 20 tahun ke bawah, nggak tahu tuh saudara. Nggak tahu tuh apa isi perjanjian. Nah, maka itu saya sarankan saudara kepada FPI di Aceh, begitu juga kepada pemerintah daerah di sini, kami punya PDF-nya untuk perjanjian perdamaian Helsinki. Bagi-bagi ke masyarakat. Biar anak-anak muda ikut baca. Jadi anak muda bisa nilai, wah ini belum dijalankan nih. Ini udah nih. Nah, jadi bagaimana anak-anak muda bisa tahu mana udah dijalankan atau belum? Kalau dia nggak pernah baca itu isi perjanjian, saudara. Betul? Betul? Jadi jangan kayak Mendagri, baca enggak bikin putusan. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Kacau, saudara. Ini dari zaman Jokowi udah kacau balau udah semua.